Halo IT-Lovers, balik lagi di YouTube channel Visionet Data Internasional. Pada program Ngabuburit kali ini, kita akan ngomongin soal kontak center service yang dimiliki oleh Visionet. Sekaligus, ini menjadi episode terakhir dari program Ngabuburit pada tahun ini. Nah, pada episode kali ini saya nggak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan saya, Monica dan Hamzah, yang akan membawakan episode kontak center service. Jadi langsung saja, Monica dan Hamzah, silahkan. Oke, terima kasih Mas Ruli. Hai IT-Lovers, kembali lagi di acara talk show untuk menemani waktu ngabuburit teman-teman semua. Dengan saya Ashari dan partner saya Monica yang akan mengiringi acara hari ini. Di edisi ngabuburit ini, kita akan berbincang singkat mengenai kontak center sesuai dengan topik kita di layar, yaitu kontak center sebagai garda terdepan bagi pelayanan publik. Wah, seru banget nih pasti pembahasannya ya. Dan langsung aja nih Mon, kalau menurut Monik sendiri, kenapa sih sebuah perusahaan itu penting untuk memiliki yang namanya kontak center? Oke, ini good question banget nih Rik. Jadi menurut aku, pelanggan itu selalu mempunyai ekspektasi yang tinggi terhadap customer service. Mereka ingin pertanyaan, permintaan, hingga keluhannya itu dapat ditangani dengan cepat dan juga efisien tentunya. Nah, makanya sebuah organisasi atau perusahaan itu penting banget mempunyai representatif atau garda terdepan yang siap sedia saat pelanggan membutuhkan dimanapun dan kapanpun. Secara positifnya juga akan meningkatkan hubungan timbal balik yang baik antara pelaku usaha dan juga si pelanggan itu sendiri. Oke, kalau sudah ngomongin garda terdepan, di dalamnya juga harus mumpuni ya Mon, Betul. untuk memberikan pelayanan yang terbaik ke pelanggan. Setuju nih Syari. Nah, kalau gitu kita geser yuk ke teman-teman yang udah hadir di sini untuk lebih deep dive lagi ngomongin soal role mereka sebagai personal-personal yang terlibat di contact center. Oke, sesuai kata pepatah ya Mon, tak kenal maka tak sayang. Maka kita kenalin dulu nih rekan-rekan yang udah hadir di samping kita saat ini. Oke, yang pertama ada Mas Lahil selaku supervisor di tim operasional. Dia yang selalu membimbing from zero to hero. Sapa dulu teman-teman Mas Lahil. Halo IT-Lovers. Oke, selanjutnya ada siapa nih Rik? Selanjutnya ada Mbak Yara selaku tim leader dari QA yang bisa selalu memastikan kualitas personilnya terjamin dengan metodologinya. Siapa dulu nih Mbak Yana untuk teman-teman yang ada lagi nonton sekarang? Hai IT-Lovers. Oke. Yang terakhir nih Rik, di samping Syari, udah ada siapa sih? Oke, yang terakhir sendiri ini ada Mbak Mina. Dia adalah one of the best agent yang sudah mempunyai pengalaman di beberapa skill baik voice ataupun non voice dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para pelanggan. Nah, Mbak Bina Sebisa apa bisa dulu disapa Mbak Mina dulu nih. teman-teman kita. Mbak Bina udah gak sabar banget pengen nyapa dan Wow, keren banget semangatnya ya. Langsung aja nih kita tanya-tanya ke teman-teman kita yang samping kita ini ya. Oke. Yang pertama mulai dari SPP-nya kali ya. Ya. Yang pertama, bagaimana sih Mas Lahil caranya memanage tim dengan baik supaya bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan? Oh iya, baik. Berbicara tentang kontak center, salah satu kunci utamanya adalah kepuasan pelanggan. Dan untuk mencapai itu, dari tim kami sendiri itu ada quotes di mana kami menerapkan itu ke teman-teman tim leader, kemudian ke teman-teman agent, lalu ke SPP kami sendiri, yaitu adalah happy team sama dengan happy customer. Wow, keren banget teman-teman Happy ini. customer. Betul. Keren banget ya. Kira-kira nih hal apa sih yang udah dilakuin dan related dengan quotes happy team, happy customer tadi? Oh ya, yang pertama mungkin adanya lingkungan kerja yang nyaman. Lingkungan kerja yang nyaman ini sangat-sangat mendukung, dikarenakan dari agent-agent kami sendiri kan banyak menerima komplainan, banyak menerima request. Tentunya ada beberapa mereka yang ada tahan ataupun tidak tahan dengan komplainan tersebut, sehingga kita sendiri dari tim SPP kemudian dari tim leader itu mensupport. Ketika ada agent yang kesulitan, kita langsung hadir di tengah-tengah mereka untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan atau keluhan yang disampaikan oleh agent ataupun oleh nasabah sendiri. Oke. Kemudian yang kedua itu adalah coaching yang menyenangkan. Coaching yang menyenangkan ini bisa dilakukan oleh SPP, kemudian bisa dilakukan oleh leader ataupun dari ke agentnya sendiri itu.
Ya, yang terakhir itu apresiasi untuk agent yang berprestasi, Mas. Oke. Ya, ditambah kan kita sendiri dari setiap agent itu kan tentunya punya KPI, baik itu tim leader maupun SPP-nya mempunyai KPI. Apabila KPI mereka tercapai, tentunya kita ada apresiasi bagi mereka-mereka yang tercapai untuk KPI-nya tersebut. Wah, keren banget nih Mon. Kita udah dapet 3 kata kuncinya. Ya. Yang pertama, buat lingkungan kerja yang nyaman. Iya. Pastinya kalau lingkungan kerja kita nyaman, kita pun juga kerja jadi semangat. Betul banget. Terus Coaching yang menyenangkan. Iya. Bayangin coaching tapi menyenangkan. menyenangkan. Ya. Sama yang terakhir nih, ada apresiasi untuk agent yang berprestasi. Betul. Jadi tadi nggak cuma pas salah doang di coaching, tapi juga pas dia melakukan hal yang benar, diapresiasi. Iya. Oke. Terima kasih untuk informasinya ya Mas Ya, Lain. sama-sama. Selanjutnya untuk pastiin kita tanya langsung ke Mbak Bina selaku agentnya nih Mon ya. Mbak Bina sendiri yang dirasain dari programnya Mas Lain ini gimana sih? Ya, kita semua kan tahu ya kalau misalnya agent contact center itu terlebih di skill inbound, kita dituntut untuk bisa bekerja multitasking. Oke. Kita harus mendengarkan keluhan customer, memahami apa yang customer sampaikan, lalu membuat laporan dan eskalasi jika dibutuhkan. Nah, hal-hal tersebut tidak dapat dilakukan kalau misalnya lingkungan kerjanya nggak mendukung. Nah, untuk lingkungan kerja di saat ini, lingkungan kerja ini sangat mendukung, terutama dari tim leader dan supervisornya yang selalu membantu kebutuhan agent-agentnya. Wow, keren banget ya. Jadi tim leadernya sama supervisornya aja support terus. Support banget. Gimana agentnya nggak mau hebat kalau kayak gini ya. Oke, tadi kita udah bahas juga nih Mon terkait tentang operasional, dan pastinya operasional itu juga bisa berjalan dengan baik karena ada bantuan dari tim support nih Mon. Betul banget. Yes. Nah, langsung aja kali ya, kita tanya ke Mbak Yara selaku tim leader dari Quality Assurance. Oke, Mbak Yara, metode apa aja sih yang sudah dilakukan untuk memastikan atau menjaga kualitas atau mengukur kualitas dari agent contact center? Oke, ngomongin QA atau yang biasa kita kenal sebagai quality assurance tentunya juga berperan penting di dunia contact center. Kenapa? Karena memang dari sisi QA lah kita juga akan membantu agent dalam mengawasi terkait pelayanan yang agent berikan ke customer sendiri. Kemudian perihal metodenya pun dari tim QA juga membedakan karena memang kita memiliki channel yang beragam, tepatnya di voice dan juga non voice. Pastinya metode atau parameter sendiri pun akan kita bedakan karena memang tujuannya pun sebagai standarisasi pelayanan agent ke customer tersebut. Oke, keren ya metodenya. Saya yakin metode ini sangat efektif untuk membuat agent contact center jadi lebih baik yang mana. Dan metodenya pun dipisah antara non voice dan juga voice. Betul sekali. Nah, lalu program apa saja sih yang udah dijalani oleh tim QA untuk meningkatkan kualitas dari agent contact center? Oke, buat programnya sendiri pastinya banyak dan beraneka ragam ya. Mungkin tidak terasa memang sering kita jalani itu ada yang namanya focus group discussion atau yang biasa kita sebut sebagai FGD. Kemudian ada yang namanya kalibrasi, itu juga koordinasi antara QA dan juga agent, dan yang terakhir itu kita juga ada yang namanya feedback on the spot. Jadi kalau feedback on the spot itu feedback yang lebih dilakukan secara real time atau langsung dilakukan oleh QA ke agentnya sendiri di luar. Wow, keren banget temennya. Tadi kalau berhasil saya rangkum itu ada 3 programnya. Pertama adalah FGD, yang kedua kalibrasi, yang ketiga adalah feedback on the spot ya. Itu keren banget yang mengenai program ini. Saya yakin kalau 3 program ini jalan, saya yakin semua agent ini akan jadi lebih baik semua secara kualitas ya. Betul banget. Keren banget. Nah, dari program tim QA-nya sendiri, kita akan tanya lagi nih ke agentnya. Buat Mbak Bina sendiri, impact apa yang dirasakan setelah mengikuti program dari Quality Assurance ini? Ya, tadi kan salah satu programnya itu adalah FGD ya. Oke. Nah, impact yang saya dapat setelah mengikuti FGD itu saya menambah wawasan terkait product knowledge. Dan pada saat training pun dari tim trainernya ini pembawaannya nggak kaku, banyak ice break-nya. Jadi kita tuh lebih fresh pada saat kita ikut training. Nah, impact-nya juga skor QA-nya itu menjadi meningkat. Wow, keren banget ya. Pasti dong kalau namanya programnya bagus, hasilnya pun juga bagus. Betul Yang pertama banget. adalah menambah wawasan. Product knowledge-nya Produk masih jadi ada tingkat lagi banget. agent ketinggalan ya. Betul. Terus pembawaan materi dari tim trainer pun juga ini nggak kaku. Banyak, Jadi, ada ice breaking juga dari infonya ya. betul, ada speakingnya juga, jadinya agent yang terima pun juga cepat untuk nangkep. Cepat nangkep. Cepat nangkep, betul sekali. Terus yang terakhir pastinya itu mempengaruhi dari skor quality assurance mereka sendiri. Iya, betul. Seru juga ya Mon kalau kita dengar cerita dari teman-teman kita
barusan ya, ya. Dan kelihatannya mereka ini semua passionate banget mengenai role-nya masing-masing. Setuju banget nih, Rik. Dan tadi kan Bina sempat info bahwa sudah memiliki pengalaman multitasking yang cukup di berbagai channel. Nah, kalau boleh tahu, apa aja sih channel yang dapat di-provide sama Visionet Contact Center? Oke, kita lihat lengkap ya. Yang pertama ada voice related channel seperti inbound call, outbound call, lalu customer onboarding, lalu juga ada non voice. Related channelnya ini ada live chat, official, lalu email, QIC, dan juga helpdesk. Cuman segitu aja? Enggak dong, kita masih punya lagi. Kita punya lagi support AI Limon. Support AI itu apa ya? Artificial Intelligence, seperti adanya chatbot, dan juga ada talkbot yang sekarang sedang eksis di era digitalisasi Limon. Adapun dukungan ekosistem lainnya seperti full managed service dengan support sistem yang siap sedia 24/7. Artinya sistem kita nggak bisa tidur untuk tetap memberikan yang terbaik. Dukungan server hybrid cloud maupun on-premise, omni-channel system, ticketing system, dan lain-lainnya. Dan karena kita pun sifatnya customer centric, pengadaannya pun dapat disesuaikan dengan kebutuhan klien kita masing-masing lagi. Berarti menyesuaikan ya? Ya, benar sekali. Mantap banget nih, Rik. Lengkap sekali fitur dan layanannya. Terus gimana nih, Rik, kalau mau tahu lebih lanjut perihal semua yang udah diceritain tadi? Oke, boleh Mon. Jika semuanya pengen tahu lebih lanjut atau tanya-tanya lebih banyak lagi, kalian bisa email di vidya@visionet.co.id, Victor India Delta India Alpha @visionet.co.id, atau kunjungi website kami di www.visionet.co.id. Atau bisa langsung dilihat di layar udah tampil di hadapan pemirsa Betul semua. sekali. Kami pasti dengan senang hati akan menjawab apapun pertanyaan seputar Visionet Contact Center beserta pelayanan dan servisnya. Yap, tanpa terasa kita sudah di penghujung acara nih Mon. Benar, Rik. Kalau gitu kita mau ucapin terima kasih sekali lagi atas teman-teman yang udah hadir di sini dan juga tentunya para pemirsa yang sudah menonton edisi kali ini. Saya Asyari. Saya Monica. Kita kembalikan ke Mas Ruli. Oke, terima kasih Monica dan Hamzah. Wah, jadi tadi obrolannya cukup seru ya mengenai kontak center service yang ditawarkan oleh Visionet Data Internasional. Jadi, IT lovers di rumah tahu apa saja kontak center service dan bagaimana Visionet itu bisa menjalankan kontak center ke klien dengan sangat baik. Bisa tadi kita lihat employee happy, customer happy. Nah, itulah yang menjadi dasar Visionet berfokus kepada karyawan sehingga bisa memberikan servis terbaik kepada konsumen. Cukup sudah program Ngabuburit pada bulan Ramadan kali ini, dan sampai jumpa pada bulan Ramadan tahun depan. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Visionet dan Internasional. Tetap pantengin terus YouTube channel Visionet dan Internasional karena akan ada program-program menarik mengenai tren IT terkini dan juga servis-servis dari Visionet Internasional yang bisa membantu proses bisnis dari IT lovers dan juga membantu meringankan pekerjaan IT lovers di rumah. Tetap stay tune di YouTube channel Visionet Internasional. Sampai jumpa.